umur 11 tahun. Waktu itu masih umur 11 tahun, saya datang ke sekolah itu. Jadi saya belajar digital marketing waktu itu masih umur 10 tahun, ya. 11 tahun di sana. Di sana 11 11 tahun. tahun. Berarti setahun yang lalu ya? Ya, tahun yang lalu di sana belajar tentang digital marketing. Jadi saya belajar tentang jualan online itu gimana, strategi jualan online itu gimana. Nah, di waktu umur yang 11 tahun itu saya belum tahu produk apa yang akan saya jual. Nah, oke, kita mulai dari awal. Waktu itu pengalaman pertama kali saya bisnis ya atau berjualan berdagangan itu waktu umur 9 tahun. Waktu itu saya magang di tempatnya rumah makannya mbah saya, kakek saya. Jadi di situ saya jadi cleaning service ya, bersih-bersih meja, semprot-semprot kaca. Nah, itu saya dapat penghasilan dari situ. Seneng kan? Sudah dapat penghasilan pertama, jadi kerja keras sendiri gitu. Nah, seneng akhirnya saya lakukan itu selama beberapa hari gitu kan sampai liburan sekolah waktu itu selesai. Nah, kemudian saya berpikir lagi, otak-otak lagi gimana sih cara dapat uang lagi meskipun saya nggak di tempatnya mbah saya lagi. Akhirnya tawari sama ayah saya yang waktu itu juga nanyain, udah magang lagi dah di kalau mau magang lagi bisa di tempat rumah makan ayah saya gitu. Ayah saya ikut. Waktu itu rumah makannya rumah makan soto. Jadi saya tetap jadi cleaning service, tapi ada tambahan cuci piring gitu ya. Sama satu lagi yaitu sebagai pelayan. Nah, jadi di situ saya belajar ini berbicara speaking saya. Jadi ketika ada orang datang ya, orang itu saya tanyai mau pesan apa ya kan, kemudian meja berapa gitu. Nah, saya catat semua harganya, lalu saya kasih ke kasir, kemudian diproduksi seperti itu. Nah, di situ saya mulai belajar untuk public speaking saya apa ya? Saya belajar di situ. Jadi kan dengan cara seperti itu, rasa malu, rasa takut itu saya bisa atasi gitu. Karena saya berbicara dengan orang yang tidak kenal, tidak saya kenal dan sudah beda umur gitu. Nah, dari situ saya belajar banyak, akhirnya mulai saya buat jualan sendiri. Beberapa sih ada yang berhasil, ada yang tidak gitu ya. Ada waktu itu ada sempat rencana mau bikin jadi sempat mau bikin bisnis sendiri gitu kan, bisnis offline gitu, jadi mau buat kayak jualan gitu. Jadi satu buah coklat gitu. Jadi buahnya dipotong kecil-kecil, saya ditusuk pakai tusuk sate, kemudian celupin coklat gitu saya jual gitu. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga ini saya masuk dulu ya. Ya, halo, suaranya kok putus-putus. Ya, halo. Oke. Ya. Nah, kenapa sih Dik, dulu waktu awal-awal itu kok pingin ikut magang di rumah makan ya? Waktu itu di rumah Iya, makannya nenek ya? iya. Kenapa sih kok pingin masih umur 11 tahun, kok pingin ikut magang, ikut belajar jualan itu kenapa kira-kira? Karena waktu itu gimana ya, saya merasa pengen beda gitu. Jadi sejak kecil itu saya merasa bahwa apa ya, jadi itu saya kagum sama ayah saya gitu. Jadi ayah saya itu kerja, nah, Mhm. melakukan aktivitas gitu, tapi dapat uang. Saya Hmm, suka itu seperti itu. berarti pengen Kemudian dapat uang ya? ya, jadi dengan cara aktivitas itu saya bisa dapat uang gitu. Kan lumayan gitu. Waktu itu Mhm. saya memang apa ya, sangat maniak banget sama yang berbau-bau uang gitu. Maniak jadi Dari ya, kecil sudah ya suka dari uang ya? kecil. Iya. Jadi misalnya ya dapat uang gitu, ya saya simpen gitu. Saya simpen sampai Mhm sekarang itu mhm. masih ada uang 1.000 pertama saya yang saya dapat dari
magang di tempat nenek makan ya. di tempat nenek itu. Sisanya 1.000 ini masih saya simpen sampai sekarang buat kenang-kenangan. Oke, Nah, oke, oke. jadi itu tadi. Jadi saya ingin dapat uang gitu dari pekerjaan yang ya seru menurut saya kan seru kan, bersih-bersih, kemudian kan ada aktivitasnya. Jadi saya tuh nggak nganggur gitu aja kan di rumah nggak ngapa-ngapain, dapat liburan. Nah, di zaman waktu itu saya belum waktunya gadget gitu, belum ada. Jadi hiburan saya cuma buku gitu. Nah, saya karena punya koleksi lumayan banyak buku, nah itu saya sewakan gitu ke teman-teman sekolah saya. Gitu. Jadi saya sewain 1.000 gitu per hari, gitu. 1.000 per hari, 1.000 per hari, ya kan dapat juga. Bukunya buku apa itu? Ya, buku Komik bacaan kah biasa. atau buku bacaan? Ada novel juga kan, saya juga lumayan suka sejak umur 8 tahun itu saya sudah suka baca. 7 mungkin ya. Gitu. Apa aja Meskipun yang nggak contohnya? ngerti bahasanya gitu, itu tetap saya baca gitu. Yang penting membaca ya. Ya, yang penting membaca. Nah, jadi kemudian kita lanjut. Nah, waktu umur 10 tahun saya makan di tempat ayah saya tadi. Nah, di situ saya belajar public speaking tadi, untuk berbicara di depan orang yang saya tidak kenal, tapi saya berani. Saya malu saya, rasa takut saya, itu saya hapus semua di situ. Nah, kemudian akhirnya mulai terlatih, akhirnya kan jadi berani. Saya mulai tingkatin, mulai mau jadi penerima tamu. Jadi waktu itu ayah saya seorang konsultan ya, konsultasi bisnis gitu, offline maupun online. Nah, itu saya jadi penerima tamunya. Ya, kan ya customer memang sih, service ya berarti ya. customer service-nya. Jadi saya itu lebih ke arah public speaking-nya juga. Jadi kan rasa malunya saya juga terhilangkan di situ. Halo, suaranya. Saya, orang tua saya itu mendukung saya yang seperti ini. Ya, halo. Oke, oke. Sudah. Halo. Ya, sudah lancar. Ya. Ya, jadi orang tua saya mendukung dengan aktivitas saya yang suka gitu tadi, suka apa ya, mencari-cari cara untuk dapat uang, kemudian suka berbicara gitu. Ada bakat di situ, orang tua saya mendukung dan pengen apa ya, bakat saya itu dikembangkan lagi. Akhirnya waktu itu mungkin sekitar hari Rabu ya, hari Rabu Agustus sore, saya diajak sama orang tua saya itu ya di kafe gitu, diajak ngobrol. Nah, jadi ditanyain mau sekolah informal atau formal, atau gampangannya pengen sekolah ya, lanjutin kamu sekolah atau pengen cari duit gitu. Gampangannya seperti itu. Ayah langsung bilang gitu ya waktu itu ya? Iya, karena melihat bakat saya yang ya sangat suka banget sama duit gitu kan, eman-eman bakatnya. Akhirnya ditanyain kayak gitu. Nah, akhirnya saya ya waktu itu yang masih kecil ya, saya masih kecil ya, masih belum seberapa tahu bahasa seperti itu, informal atau formal gitu. Tanyain informal sekolah informal itu seperti apa, sekolah formal itu seperti apa. Kalau sekolah formal dijelasin saya itu dari nanti kuliah sampai SMP, SMA atau SMK ya, kuliah nanti sampai kamu kerja gitu. Itu kalau formal. Kalau informal kamu tak datengin langsung ke guru-guru yang memang langsung mengajarkan sama bakat minatmu gitu. Ya waktu itu saya ada sedikit perhitungan, saya pikir-pikir, akhirnya saya bilang ke ayah saya, tak istiqoroh dulu ya Bi, tak pikirin dulu gitu. Ya sekitar mulai seminggu akhirnya saya yakin ya aku mau cari duit aja gitu. Nah, tapi pemikiran saya, kenapa kok saya pilih cari duit, karena kalau sekolah ya belum tentu saya bisa cari duit gitu. Sementara kalau saya cari duit masih bisa sekolah gitu. Nah, kan nggak gimana ya, kalau sekolah itu ya kita itu gimana, nggak bisa disambi apa-apa. Jadi sejak kecil itu saya sudah di apa ya, diajari bahwa fokus sama satu titik gitu. Jadi misalnya kamu sekolah ya udah sekolah, nggak usah ngurus yang lain-lain. Karena kalau sekolah itu memang udah tugasnya berat, apalagi kan SMP, SMA itu kan udah berat-berat tugasnya, tes ujian-ujiannya. Apalagi saya sekolahnya homeschooling gitu. Jadi lebih berat daripada anak SD gitu. Nah,
akhirnya saya pilih cari duit. Kenapa kalau cari duit? Nah, cari duit ini ya saya dengan duit itu bisa sekolah lagi gitu. Dengan pemikiran saya itu seperti itu. Jadi mungkin ya karena saya pikir kayak gitu, ya bisa mikir kalau aku cari duit masih bisa sekolah, sementara kalau aku sekolah nggak bisa cari duit. Itu saya akhirnya lanjut aja naik cari duit gitu. Akhirnya saya didatengin sama pembicara ya, pembicara langsung ketemu waktu itu sama namanya Pak Agus Piran Hamas yang akhirnya jadi guru saya untuk digital marketing dan public speaking ini. Nah itu saya bertemu pertama kali di Malang, di waktu itu ada workshopnya memang di Taman di rumahnya Pinusnya. ya? Di rumahnya di ya Taman waktu Pinus. itu? Oh, Taman Pinus. Ya masih pertama kali ketemu di Taman Pinus. Mm-mm. Kemudian tarik sama orangnya, kan? Tarik, enak ya, apa gurunya ngajarinnya kayak gini gitu, lebih seru daripada di kelas gitu yang rame anaknya. Akhirnya saya milih ya udah lanjut aja kan, karena waktu itu masih bimbang gitu. Akhirnya sama saya ajak, udah kamu ketemu dulu satu ini nanti sekolah ya. Kalau menurutmu ya kamu sekolah aja, kalau ternyata seru ya udah kamu lanjut ke cari duitmu gitu. Akhirnya saya sekolah informalmu, jadi saya belajar dulu sama guru itu yang memang masuk ke bakat saya. Nah saya itu merasa kok asik ya gitu, belajarnya kan di luar kelas gitu kan. Kemudian apalagi waktu itu ada di kafe gitu, jadi lebih enak ya, lebih bebas gitu. gitu ya. Kan itu sebelahnya perkemahan, hutan gitu. Akhirnya ya lanjut main cari duit kan, karena sekolah informal itu mengembangkan bakat kita. Jadi kan bakat saya kan juga berbakat dalam berbicara gitu. Waktu itu saya belum tahu kalau dari berbicara ini saya bisa ngasilin duit gitu. Taunya aku punya bakat bicara gitu, tapi nggak kepikiran kalau dari bakat berbicara ini bisa cari duit, bisa dapetin duit gitu loh. Nah, akhirnya saya belajar sekitar di rumahnya orangnya, di rumah pembicara tadi, di rumahnya Pak Agus Piran Hamas tadi selama 2 bulan. Ya, 2 bulan di sana saya belajar semua tentang digital marketing, kemudian ilmu-ilmu pembicara ya di situ semua. Nah, akhirnya saya mulai karir saya setelah dari 2 bulan itu ya kan lulus tes terakhir saya itu langsung langsung ketemu sama muridnya Pak Agus tadi yang sudah sukses ya. Nah sebentar deh, ini ada yang nanya nih di chat nih ya. Dari Mbak Resti nih, yang dipelajari di sekolah informal apa aja dek, berapa persen yang sama dengan sekolah formal? Nah silakan. Menurut saya kalau antara informal dan formal itu menurut saya beda banget ya. Kalau misalnya berbeda ya? Iya, sangat berbeda banget. Hampir malah nggak ada samanya. Mungkin samanya itu sama-sama ada gurunya dan ada muridnya gitu aja yang sama. Namanya kan juga sekolah. Pasti ada murid, ada guru. Itu yang menurut saya sama. Sisanya nggak ada yang sama. Karena sekolah formal itu kita diajarin pengetahuan. Gitu. Pengetahuan yang belum tentu ada terkaitannya sama diri kita. Sementara kalau informal ya kita tuh sekolah langsung ke bakat minat kita. Jadi bisa mengembangkan diri kita, dari pengembangan diri kita bisa nemuin cara untuk cari pengetahuan itu tadi. Ya, cara cari pengetahuan yang contohnya kayak pelajaran-pelajaran tadi, yaitu kita bisa nemuin caranya sendiri karena pakai bakat minat kita tadi. Itu sih menurut saya. Sekolah formal terakhir kelas berapa deh kemarin? Sekolah formal terakhir sebelum saya cari duit itu mungkin kelas 4 atau 5 kelas ya. 4 ya? Ya, 4. Kangen nggak sih sama teman-teman yang kangen sampai di sekolah sekarang formal? sih kangen sih. Cuman sampai sekarang sih masih komunikasi gitu. Masih sering ya main bareng. Terus teman-teman bilang apa? Maksudnya, kamu kok nggak sekolah sih gitu? Gimana? Ya banyak memang yang bilang gitu. Nah, terus? Cuman saya langsung bilang sekolah homeschooling gitu aja. Terus nggak ada yang pingin tahu. Kamu kok homeschooling kenapa? Misalnya seperti itu. Banyak.
banyak sih yang tanyain kayak gitu. Ya mulai saya buka-buka sedikit gitu kan. Kalau saya itu udah berprofesi sebagai jadi pembicara gitu. Karena kan menurut saya itu agak aneh gitu di kalangan anak-anak, anak umur segini yang biasanya main gitu. Nah, itu jadi situ kayak gini ya. Waktu saya kerja itu saya serius. Nah, sementara kalau main ya saya main-mainin gitu. Jadi saya puasin di main di situ. Jadi kelihatan kayak anak-anak asli. Sementara di sini, nah kalau di waktu kayak kerja gini lagi ada Zoom gitu kan, ada diundang di mana gitu, saya serius bener, nggak ada main-mainnya. Gitu. Wah, keren ya. Jadi mereka itu pasti gini, masih kaget, masa kamu suka yang main-main kayak gini, jadi bicara gitu. Berapa memang tak kasih Facebook saya, jadi percaya. Malah banyak yang nanya, gimana sih cara gitu? Gimana sih biar bisa kayak gitu? Gitu. Nah, ya saya ajari dikit-dikit. Akhirnya ya jadilah lumayan, ada punya murid. Gitu. Sip. Nah, ini ada lagi nih. Pernah nggak terbesit keinginan untuk kepingin meraih sebuah gelar pendidikan yang mana itu hanya bisa diperoleh kalau menempuh pendidikan formal? Nah, misalnya jadi insinyur gitu ya, nanti kalau udah besar misalnya. Atau hanya jadi pengusaha aja wes lebih enak, misalnya seperti itu. Jadi keinginan itu berbeda ya. Jadi pertama keinginan itu berbeda. Karena kalau kita sudah kepingin banget gitu sama seorang gelar ya, sebuah gelar. Nah, saya itu pengen sejak saya ditanyain sekolah informal sama formal, sejak saya putusin pengen cari duit, saya itu di fingerprint ya. Atau dicek bakat minat saya. Nah, bakat minat saya itu di bagian berbicara atau sebagai nanti arah kerjanya itu bisa jadi kayak diplomat gitu kan, sama pembicara gitu, dan beberapa lainnya saya agak lupa ya. Nah, itu dari situ saya mulai cari-cari diplomat itu apa, pembicara itu apa. Nah, saya tuh lebih ke arah pembicara katanya. Jadi saya lebih risetnya itu ke arah pembicara. Nah, kemudian saya lihat-lihat kok cocok sama saya ya gitu. Akhirnya saya lebih milih gelar itu tadi, pembicara. Jadi nggak terbesit kayak profesor gitu kan, nggak terbesit sama sekali gitu, karena memang pengen gelarnya jadinya gelar pembicara gitu. Bahkan saya kepikiran gelar pembicara baru saya dapat mungkin umur 20 tahun. Ya enggak, ternyata saya lulus dari pondok saya itu, dari sekolah saya 2 bulan udah dapat gelar pembicara gitu. Ya seperti itu sih. Nah, selain itu memang agak ribet ya. Jadi kalau di Indonesia ini kan agak ribet kalau misalnya nggak ada sertifikat pendidikan. Karena itu saya kenapa kok sekolah homeschooling. Homeschooling itu semakin tinggi setahu levelnya. Levelnya itu biasanya semakin agak dimudahkan gitu loh. Jadi pembahasan dipersingkat, gitu, diperjelas. Jadi kalau di SD kan di penjelasan rinci banyak banget gitu kan. Hafalan terus ya. Ya, hafalan terus semuanya isinya. Nah, sebentar kalau di homeschooling itu SD memang sama. Banyak. Kemudian SMP mulai sedikit, mulai diperjelas gitu. SMA diperjelas lagi. Jadi tambah lama tambah lebih mudah. Spesifik ya, berarti yang dipelajari lebih spesifik. Ya langsung ke mata pelajaran yang memang ingin yang disukai, betul. Disukai gitu. Saya itu mata pelajarannya ke arah matematika. Tetap ada beberapa selingan kayak bahasa Indonesia, gitu, IPA, beberapa lainnya. Cuman saya lebih ke arah matematika. Jadi saya lebih sering masuk kelas matematika. Berarti pelajaran favoritnya matematika ya? Ya bukan favorit sih, itu memang saya memang dari dulu lemah di matematika. Oh, justru karena lemah akhirnya lebih pingin belajar itu ya? Iya. Karena lemah di matematika, saya pengen belajar di matematika. Itu sih. Oke. Lanjut lagi tadi sampai berarti setelah belajar 2 bulan ya di Pak Agus ya. Itu kemudian sudah mulai berbisnis sendiri. Iya. Nah, bisnisnya apa waktu itu? Ya, jadi produk pertama saya itu bumbu pecel atau sambal pecel. Jadi kalau misalnya teman-teman itu pernah makan pecel ya, itu nanti ada sambal atau saus kacangnya atau apalah sebutannya ya. Bumbunya itu di situ yang ditaruh sama
sayur-sayurnya digabungin di situ. Nah, itu bumbu itu tadi yang saya jual. Saya jual kemasan, saya jual gilingannya, saya jual cairnya atau siap makan gitu. Saya jual semuanya. Gitu. Nah, itu saya ambil dari kakek nenek saya. Karena saya kan magang pertamanya di kakek nenek saya yang rumah makan pecel. Oh, jadi, nenek jualannya ya, pecel ya berarti ya. Iya. Jadi saya ambil bumbu pecelnya gitu. Jadi nggak cuma pecel aja yang dijual, bumbu pecelnya juga saya promosikan. Gitu. Kemudian yang kedua ada nasi kotak catering. Ya, nasi kotak catering ini saya tembak di daerah Surabaya aja. Gitu. Oh iya, di Azam domisilinya di Surabaya ya saat ini atau di mana? Jombang? Ini Jombang. Di ya, Jombang cuma ya. saya punya kantor di Surabaya sama di Sidoarjo. Oke. Di ini ya, yang Surabaya di kantornya ayah itu ya, di ya. Virto ya. Iya. Oke. Ya, lanjut. Dia ada nasi kotak catering tadi. Ya, itu waktu itu sempat saya hampir dapat order. Orangnya udah siap transfer, ya kan? Orangnya udah siap transfer, tapi orangnya waktu saya tanyain domisilinya di mana, Pak? Domisilinya di mana, Kak? Gitu. Saya tanya berkali-kali belum dijawab. Gitu. Sampai terakhir saya tanya mohon maaf, saya tidak bisa mengirim kalau belum tahu domisilinya. Gitu. Mohon maaf sekali lagi, domisilinya di mana? Gitu. Ada dikasih tahu. Semarang, Kak. Gini, waduh. Kirain Semarang. Di Surabaya ya. Iya, karena saya kan nembaknya daerah Surabaya. Kalau nasi kotak kan harus yang deket-deket ya, nggak bisa terlalu jauh kirimnya. Oke. Gitu kan sampai sana. Akhirnya, mohon maaf nggak bisa dikirimkan karena terlalu jauh. Domisili kantor kami ada di Surabaya. Begitu. Ya, alhamdulillah ya waktu saya sempat seneng gitu. Cuman kayak saya juga senang karena progres saya yang sudah mulai tinggi, sudah mulai ada progres. Gitu. Ya saya lanjutin lagi. Saya pikir-pikir bumbu pecel itu saya hampir nggak pernah dapat order sama sekali. Ya, nggak pernah sama sekali dapat order. Mungkin ada satu aja itu. Satu selama 3 bulan itu satu produk itu baru satu orang yang order. Ya, langsung saya kirim ke sana tempatnya. Nah, itu sementara kalau nasi kotak itu banyak yang order. Cuman setahu saya itu banyak yang order, tapi nggak tahu saya kalau ada banyak ordernya. Karena kan waktu itu masih pakai latihan. Ya, jadi saya belum dapat komisinya. Gitu. Nomornya langsung ke ayah saya. Langsung ke ayah langsung ke adminnya. Jadi saya nggak tahu. Waktu itu promonya pakai media apa, Dik? Saya waktu itu lebih banyak nasi kotak ya. Saya di FBMP, di Facebook Marketplace. Marketplace ya. Gitu, ya. Jadi sampai sekarang ya kalau saya buka akun jualan saya dulu, ya itu sampai sekarang mesej itu tumpuk semua. Sampai sekarang semua. Masih banyak yang sampai nanya. Sekarang masih banyak yang nanya. Padahal sudah saya tutup gitu. Sudah nggak jualan padahal ya. Jualan padahal sudah saya tandai itu. Maaf sudah tidak menjual, sudah habis. Saya tandai semua. Itu masih aja ada yang messenger itu di Facebook FB saya itu sering lewat gitu di beranda orang gitu. Waktu di Pak Agus itu yang dipelajari apa aja sih? Yang waktu 2 bulan belajar itu? Ya banyak sih, lebih ke arah ya belajar di digital marketing gitu. Jadi Pak Agus itu ngajari saya ya di platform yang memang saya sukai gitu. Sebagai anak kan waktu itu saya kenal teknologi, saya lebih suka ke arah YouTube karena video-videonya, kemudian Facebook gitu. Nah, karena itu saya didalami, diajari yang lebih ke arah Facebook dan YouTube gitu. Berarti lebih fokus ke itu ya. Jadi saya lebih sering dapat order dari Facebook sama YouTube tadi. Sampai sekarang ya padahal ya. Area sosmed gitu ya. Area sosmed itu lebih saya mudah dapat order dan lebih cepat gitu loh. Meskipun TikTok yang baru ini ya, itu nah gini aja gambarannya itu ini sih katanya bagus itu anak ya umur pokoknya 15 tahun ke bawah itu dia misalnya kosong otaknya tahu tentang teknologi apapun kita kasih HP ya 1 minggu aja dia udah tahu semua apa aja tentang HP itu gitu. Jadi saya lebih cepat nangkapnya ya? Iya, lebih cepat nangkapnya, lebih cepat mengertinya, beda dengan orang dewasa gitu. Karena pemikirannya itu masih fresh gitu, belum ada apa ya,
belum banyak yang masuk ya ke otaknya ya. Gitu. Gambarannya. Nah gini deh, biasanya kalau anak-anak seusia di Azam ini kan lebih suka ngegame nih biasanya, game online, ya PUBG atau apapun itu ya. Nah kalau di Azam ini suka ngegame juga nggak? Kalau saya sih Atau lebih sebenarnya fokus nyari uang? Gini ya, jadi main game itu nggak apa-apa. Yang bahaya kan di kecanduannya itu tadi, ya kan? Main game itu nggak apa-apa. Bedanya yang bahaya nanti di kecanduannya tadi. Jadi misalnya kita sudah kecanduan, ya anak itu udah kecanduan, udah sulit diaturnya karena bagi mereka itu game lebih asik. Nah, pertanyaan di sini, kenapa kok mereka kecanduan di game? Kenapa mereka main di game? Karena pertama, ini sesuai amatan saya ya. Karena saya dulu sebelum tahu tentang duit-duit itu, ya sejak saya kenal teknologi umur 9 tahun tadi, nah itu saya juga sempet ya kecanduan gitu. Jadi saya udah ngerasain. Nah, jadi dulu pernah ketika masa-masa orang tua saya apa ya, bisnis orang tua saya lagi melonjak gitu, jadi sibuk banget gitu ya, hampir nggak ada perhatian banget sama saya, hampir nggak ada perhatian buat waktu gitu buat saya gitu. Jadi merasa tersingkirkan gitu. Jadi anak-anak umur segitu gitu ya. yang merhatiin. Bahkan mbah saya itu bisnisnya pecelnya lagi lonjak waktu itu karena dibuat sama ayah saya itu sebagai franchise gitu. Lagi lonjak, lagi sibuk banget. Nah, jadi saya dapat nilai jelek gitu, sensitif banget itu kalau sekolah. Sensitif banget. Jadi anak-anak itu ya kalau contohnya aja dapat nilai jelek, ya, mereka pasti dimarahi sama orang tuanya, bisa-bisa. Gak cuma orang tuanya, mulai dari gurunya. Kamu kok bisa kayak gini? Kamu udah belajar berapa kali? Nggak belajar kalau kamu di rumah ya? Gitu. Kebanyakan ngegame kamu ya, gitu biasanya ya. Ya, gitu. Ini pertama dari gurunya. Kedua, teman-temannya bully dia. Ya dapat nilai jelek, nggak belajar kamu pasti. Gitu. Salahnya nggak belajar, gitu kan? Ketiga di orang tuanya, ini paling parah di orang tuanya, itu dicaci maki kayak sampai ada yang dihukum kan, betul. sampai kekerasan fisik gitu kan. Tiga ini, nah, jadi mereka merasa tersingkirkan. Sementara kalau dia bisa, ya dia nilainya bagus. Beda kalau memang anaknya rajin, bagus terus nilainya jarang salah, itu beda kelakuannya. Sementara kalau anak biasa, ya mereka dapat nilai bagus, itu pasti gini, kamu nyontek ya. Nggak adil ya berarti ya. Nggak adil, salah disalahin, bener kalau bener dicurigai juga. Gitu, jadi serba salah anak-anak ini. Nah, terus sama teman-temannya nggak ada yang muji sama sekali. Kamu nyontek aku tadi ya, atau kayak gitu, kamu mau menang sendiri, nggak minta, nggak kasihin aku contekan gitu, karena bisa bareng-bareng gitu. Jadi mereka itu tetap, dia itu meskipun berhasil tetap dibully. Nah, sama orang tuanya. Apa kata orang tuanya? Ya, pinter. Nanti ujian tahun depan harus bagus lagi ya. Gitu aja. Datar ya? Ya datar. Nggak dapat penghargaan apa-apa gitu ya, nggak dapat apresiasi. Jadi mereka dianggap angin berlalu gitu aja. Kalau kotor diucek-ucek gitu, diucek-ucek matanya. Nah, kan kalau bener nggak? Sebentar, saya tanya ke teman-teman di sini dulu, yang sudah punya anak nih, bener nggak teman-teman kayak gitu teman-teman? Kalau lagi dapat nilai bagus, penghargaannya cuma sekedarnya aja. Tapi kalau pas nilainya jelek, dimarahin. Seperti pengalamannya di Azam berarti ya ini? Atau teman-temannya juga kebanyakan seperti itu ya? Iya, teman-teman saya hampir 90% kayak gitu semua. Rasain juga sih, ya sama-sama. Ini waktu kan juga pernah sekolah SD, sekolah formal gitu. Gitu sih. Ya, kebanyakan seperti itu ya memang ya. Nah, terus gimana nih buat masukan nih dari di Azam buat teman-teman yang sepantaran di Azam yang lebih suka main game online misalnya, gimana supaya nggak kecanduan? Ada tips apa? Jadi mereka itu pindah ke game itu tadi gara-gara tadi kan ya? Betul. Ya. Jadi itu tadi kayak tadi mereka itu pindah ke game gara-gara tadi tuh cara dapat apresiasi gitu kan. Nah,
kemudian apa lagi? Nah, sementara di game ya, di game mereka jika menang itu apresiasinya berlebihan. Gitu. Mereka dikasih hadiah, gitu kan, dipuji-puji. Sementara jika kalah nih, bahkan nggak dimarahin. Di game itu, ya saya juga pernah ngerasain juga sih beberapa. Saya kan nyoba, ya kan, beberapa game gitu, biar lebih mendalami. Gitu. Jadi saya tahu PUBG itu apa, Free Fire itu yang lagi rame sekarang apa. Kemudian apa tadi? Iya, pokoknya game-game online itu ya. Game online itu saya cobai semua biar saya tahu gitu. Jadi kebanyakan tuh jika menang kan dapat apresiasi, dapat hadiah gitu kan. Sementara jika kalah tetap dapat apresiasi. Mereka itu tetap dipuji. Anda pasti bisa memenangkannya lagi di episode berikutnya. Cobalah bermain lagi, Anda pasti menang. Gitu. Akhirnya ketagihan ya. Semangati. Gitu. Kemudian tetap dapat hadiah meskipun nggak sebagus jika menang. Gitu. Bagi mereka, wah lumayan gitu kan. Nah, akhirnya mereka ketagihan di situ. Nah, atau ya memang mereka itu nggak pernah kena masalah dari orang tuanya itu tadi. Kemudian dikenalkan sama teknologi, orang tuanya kayak apa ya? Lepas kontrol ya. Ya lepas kontrol gitu. Kebanyakan ya orang tuh jika dua-dua orang tuanya ini ya itu kerja, meskipun dia bagus nilainya, kemudian jarang salah, jarang dimarahi gurunya, jika dua orang tuanya ini tadi kerja, biasanya anaknya pasti dipegangi HP, ya kan, HP ya kan, pokoknya fasilitas gitu. Nah dari situ juga mereka bisa bahaya. Nah kemudian apalagi kalau ditanyain lebih baik Abi sama bunda, ya contoh ayah sama bunda kerja atau di rumah. Kalau, nah ini bahaya ini. Jika mereka bilang lebih baik ayah bunda kerja aja daripada di rumah, dua-duanya nggak apa-apa. Aku bisa sendiri. Nah itu bahaya. Kenapa? Karena mereka sudah mulai bahaya di teknologinya. Mereka melakukan sesuatu yang mungkin enggak, gara-gara nggak ada orang tuanya. Pengawasan, betul. Iya, nggak ada pengawasannya. Sementara jika di rumah kan nggak bisa, orang tuanya ada di rumah, nggak ada pengawasannya kan mereka nggak bisa leluasa. Gitu. Ya, seperti itu. Oke. Nah, tipsnya gimana nih? Jadi kalau misalnya kalau temennya di Azam udah kecanduan game nih, kira-kira apa sih tips dari di Azam supaya teman-temannya ini sudah bisa berubah dari yang kecanduan jadi nggak kecanduan, misalnya seperti itu? Jadi pertama, kalau masalahnya memang diapresiasi tadi ya kan, mereka kurang dapat perhatian, nah itu sering dikasih apresiasi, sering diajak ngobrol. Kenapa? Nah, ini bagi yang punya anak-anak ya, ini saya juga belajar sih dari beberapa guru, ya itu anak itu ada beberapa sentuhan khusus, ya. Jadi ada yang mereka itu sentuhannya pujian. Jadi mereka kalau habis ngelakuin sesuatu gitu, mereka pengen dipuji. Kemudian ada juga yang pelukan gitu, sentuhan badan. Gitu. Kemudian apalagi ya, lewat hadiah itu juga ada. Hadiah gitu. Kemudian beberapa ada. Jadi kita bisa nyari sendiri apa sih sentuhan atau hadiah yang cocok ya dengan yang cocok untuk pribadinya masing-masing, betul. Gitu, betul. Jadi mereka itu lebih suka dikasih hadiah atau dipuji atau dipeluk gitu kan, sentuhan badan gitu kan. Nah itu kita jangan langsung nanya kan, kamu lebih suka dipuji, dipeluk atau ini? Apalagi kalau sudah besar, pasti jijik. Kalau misalnya bilang aku lebih suka dipeluk kan pasti jijik. Nah kita bisa coba langsung gitu. Jika mereka misalnya dikasih tugas gitu ya, kita kasih pujian, anaknya gimana responnya, kita kasih hadiah gimana responnya, kita kasih sentuhan tangan, sentuhan badan, itu gimana juga responnya gitu. Jadi kita bisa bisa lebih bisa lebih kenal, betul, lebih dekat dengan anak. Kemudian kita juga bisa tanya kabar, gimana di sekolahmu gitu. Nah itu pelan-pelan. Nah itu kita juga kasih apresiasi juga. Dari mana? Ini contohnya
apa ya? Contohnya kayak kamu apa ya? Ya, intinya kita berusaha mendekatkan dengan anak-anak kita ya, termasuk saudara ya. Nah, jadi contohnya kayak misalnya kamu punya masalah, itu bisa ayah bunda bantu, gitu kan? Atau kita sering ngajak ngobrol, gitu. Ada nggak apa ya kesan atau kritik saran untuk ayah bunda, gitu. Kita ajak ngobrol aja, ajak komunikasi, gitu. Nanti lama-lama kita dekat sama orang sama anak kita, gitu. Kayak gitu sih. Gitu ya, sip. Di Azam ini berapa bersaudara sih? Lepas. Saya ada 5 bersaudara. Punya kakak atau paling saya besar? Paling tua. Oh, paling tua. Oke, berarti ya. Adiknya ada 4 ya? Iya. Umur berapa aja itu adiknya? Yang kedua adik saya pas itu umur 9 tahun sekarang. Kemudian yang nomor 3, nomor 3 itu umur 8 tahun. Yang nomor 4 itu 2 tahun sekarang. Yang terakhir yang nomor 5 baru lahir. Itu ya bukan baru lahir. Sekarang umur 1 tahun. Oh, 1 tahun. Oke. Iya, 1 tahun. Yang nomor 2 sekolah atau ngikuti jejaknya di Azam? Yang gimana kedua. Ya? Yang kedua itu sekolah sih sekarang. Sekolah ya, jadi masih dia sekolah masih formal. belum tertarik. Masih belum tertarik. Kalau yang ketiga ini, memang deket banget sama saya, kan laki-laki juga. Jadi susunan itu laki, perempuan, laki. Jadi yang perempuannya memang nggak terlalu antusias, tapi yang terakhir yang nomor 3 ya. Yang nomor 3 ini memang deket banget sama saya, sering main bareng gitu kan. Kami juga laki sama laki gitu kan, ya sering main bareng gitu. Adik saya memang yang paling dekat yang ini. Itu antusias banget. Itu pernah saya post di Facebook saya, namanya Faza. Ya, Faza. Jadi waktu itu saya pernah sih beberapa ajarin gitu caranya. Ya jualan sih, ya? Nggak saya ajarin sih. Yang ngikut ya? Dia tuh sering ngeliat saya kerja, gimana posting, gitu kan, kemudian gimana saya jualan online. Nah, waktu itu saya titipin gitu bentar untuk saya gitu. Dia di Faza tadi. Kemudian tinggal gitu sebentar. Kemudian aku kembali itu di Blogger. Jadi situsnya itu udah buka situs Blogger ya. Kemudian ada tulisan, apakah Anda yakin untuk memposting ini? Gitu. Jadi ya kemudian dia malah nanya gini. Bukan malah takut untuk dimarahi gitu kan. Jadi si Faza ini malah ini bener nggak Bang? Justru nanya ini sudah bener apa enggak ya gitu ya. Akhirnya saya kaget kan ya. Ya, saya kaget gitu kan. Akhirnya waduh ini kayaknya terlalu antusias sih. Jadi bisa saya manfaatkan gitu kan. Akhirnya bertahap mulai buat akun dulu gitu. Ajari dasar-dasarnya. Apa sih dasar itu? Bukan buat akun gitu. Jadi jika anak pertama kali kenal teknologi gitu kan, nah itu kita kasih ajari dasarnya, yaitu operasi kayak operasi laptop kayak gimana gitu. Cara kerjanya ya. Ya, cara kerjanya gitu. Lalu kita kenalkan dikit-dikit, ini namanya Facebook, kerjanya seperti ini gitu. Kita ajari dikit-dikit gitu sampai akhirnya dia meluas gitu. Sampai akhirnya paham ya. Iya, jadi dulu itu saya datang ke tempat OJT waktu itu ya, sebutannya OJT untuk yang belajar di sana di Malang itu, saya nggak bawa laptop, cuma bawa baju gitu aja, baju untuk nginep bisa sendirian, ada teman satu kamar ya. Sekarang juga sama-sama ngerintis gitu ya. Jadi di sana itu saya nggak bawa laptop, nggak bawa apapun udah dasar di situ yang memang harus dibutuhkan. Saya waktu itu juga belum punya HP gitu. Nah, dari situ
Saya nggak tahu itu kerja laptop kayak gimana. Paling tahu cuma nyalakan, matikan gitu aja. Tahu ini shift itu buat apa, caps lock itu buat apa gitu. Kemudian cara ya tahu semuanya itu. Jadi saya waktu itu disuruh kata-kata azam gitu tuh. Halo, di Azam? Itu Putus-putus di Azam. Ya? Putus-putus. Halo? Putus. Ya, halo? Oke, sudah. Halo? Ya, sudah. Jadi Ya, benar-benar memang mulai dari nol ya waktu itu ya. Iya, saya mulai dari nol banget. Nah, kira sama Pak Agus saya udah tahu operasinya gimana. Nah, jadi Pak Agus ini memang udah kenal sama ayah saya. Gitu. Dan nggak nyangka waktu itu kalau ternyata saya ini anaknya Pak Agung gitu. Saya namanya Pak Agung. Gitu. Jadi udah sering banget juga belajar ayah saya itu sama Pak Agus. Ya, waktu itu ayah dulu ya yang belajar ke Pak Agus ya. Apa-apa. Ya, ayah dulu yang belajar. Dan jadi diajar itu ayah saya. Gitu. Nah, itu kaget kalau dikirakan saya udah bisa diajari sama ayah, ternyata enggak gitu kan. Ternyata masih belum sama sekali diajari. Jadi ayah saya tuh waktu ditanyain kenapa kok nggak diajari mulai dasar-dasarnya, itu akhirnya ayah saya itu bilang biar murni gitu. Biar murni. Jadi dari semua yang ya? diajari langsung di situ aja gitu. Jadi nggak usah ada campuran-campuran gitu, nanti pada pendapat kan susah gitu. Nah, berarti saat ini orang tua benar-benar support ya, Dik ya, dengan kegiatannya di Azam ya. Iya. Ayah saya itu sering dampingi saya, gitu. Yang undang-undang kayak pembicara-pembicara itu sebenarnya sih ayah saya, cuma pakai atas nama saya. Akunnya akun ini ya, yang menjalankan ayahnya ya. Enggak sepenuhnya sih, kalau posting akun status biasa itu kan kayak di Facebook itu memang saya. Kalau misalnya hubungi beberapa orang gitu, itu ada saya, ada ayah saya. Gitu. Kayak misalnya yang soalnya ayah saya itu dulu jaringannya ketika lonjak bisnisnya itu jaringannya banyak, hampir nyangkup seluruh Indonesia. Gitu. Cuman kan diuji ya kan, diuji sama Allah, kemudian dia mulai merintis lagi dari awal ya. Iya. Nah, kalau sekarang ininya apa, Dek? Jualannya apa yang sedang laris di Azam ini, sedang jualan apa saat ini? Jadi gini, saya ada 10 produk semuanya lagi jalan ya. Pertama catering. Ada 2 yang berhenti ya, yang bumbu pecel tadi, kemudian sama catering nasi kotak ya. Kemudian ada vitamin otak OSB. Ya, vitamin otak OSB. Kemudian ada juga celana jeans kayak Levi's gitu kan. Kemudian ada juga buku saya. Jadi saya itu punya, yang saya terbitkan ada 2 buku. Yang pertama judulnya Anak SD Go Digital Online. Aduh, ini stok bukunya lagi habis jadi nggak lagi kosong ya. Lagi kosong. Oke. Kemarin ini ya setelah ketemu sama Mas Evanto itu laku semuanya. Alhamdulillah. Terus yang kedua judulnya apa? Yang kedua namanya Pemula Gampang Banjir Order Lewat Sosmed. Jadi yang pertama ini memang saya khususkan untuk anak SD. Kenapa? Saya lebih antusias ke anak SD yang waktu itu apalagi pandemi kan, mereka langsung jatuh ke HP, langsung jatuh ke game gitu. Jadi saya gadget teknologi gitu. Nah, akhirnya saya buat kenapa kok anak SD go digital online. Nah, bahasa digital online itu bahasa kerennya internet gitu loh. Jadi saya buat judul kayak gitu biar mereka tuh tertarik, wah ini teknologi ini sama kayak HP-ku gitu. Jadi mereka tertarik untuk pengen beli buku saya. Nah, dijelaskan di sini tuh banyak. Jadi cara riset. Jadi mereka tuh bisa cari sekolah sendiri di sini ya, tanpa mengganggu orang tuanya. Apalagi di masa pandemi ini, waktu itu ya masa pandeminya itu kan parah banget, di lockdown kan, orang tuanya kan nggak bisa kemana-mana. Di awal-awal itu ya. Orang tuanya kan, iya, dan PHK itu kan banyak banget. Jadi orang tuanya sibuk banget untuk cari kerja di mana-mana.
Nah, anaknya ini nggak terlantar, akhirnya nggak ada yang jagain. Gitu Nggak ada kan. yang jagain. Nah, apalagi waktu itu lagi ujian, mereka nggak tak bingung mau cari sekolah di mana gitu kan lanjutannya. Nah, ini saya terbitkan buku itu pas ketika puncaknya lockdown sama ujian akhir semester anak sekolahan SD itu. Jadi saya itu kasih tahu di situ cara cari sekolah di dalam negeri maupun luar negeri. Dan situ saya juga kasih tahu cara cari rekreasi sendiri ya. Nah, itu kan juga suka jalan-jalan ya. Ya, suka jalan-jalan. Jadi mereka tuh bisa cari rekreasi sendiri di dalam negeri maupun luar negeri. Itu ya itu aja sih. Aslinya itu lebih ke arah riset gitu. Jadi riset produk itu saya buat jadi tema itu tadi untuk cari sekolah gitu kan. Kemudian cari rekreasi. Nah, ini saya lanjutkan ya. Nah, kemudian yang pemula banjir order lewat sosmed itu memang saya khususkan untuk bisnis. Jadi bagi para pemula yang belum tahu cara bisnis online kayak gimana gitu kan. Di sosmed apalagi yang sedang lagi rame, Facebook, YouTube, Instagram dan TikTok ya di situ. Yang paling penting sebenarnya di TikTok sih, karena kan dia kan baru ya kan, sosmed yang baru. Lagi booming ya. Lagi booming banget, lagi naik-naiknya, sementara YouTube, Facebook, Instagram mulai turun ya kan. Nah, TikTok lagi booming banget. Jadi mungkin penjelasan lebih banyak di Facebook sama TikToknya. TikTok. Jadi ya lanjut. Kemudian ada sebagai pembicara. Sebagai pembicara offline ya, beda ya. Jadi saya juga buka pembicara offline tentang digital marketing ya. Tetap digital marketing, kemudian online. Ya, dengan online lewat Zoom gini yang berbayar gitu kan. Kalau offline juga berbayar, saya buat workshop gitu. Yang ke-9 ada privat. Ya, privat langsung datang ke rumah saya gitu. Kemudian yang terakhir itu apa kemarin ya? Ada herbal. Gitu, herbal. Produk herbal juga ya. Iya, ada herbal juga. Jadi saya tuh main di semua produk gitu. Nah, ini ada pertanyaan dulu deh di chat ya. Dari 10 produk yang semuanya jalan, produk mana yang full dihandle sama Dek Azam sendiri? Bagi tips dong cari inspirasi bisnis, kadang suka bingung nentuin produk mana yang prospeknya bagus. Ya, silakan Dek Azam. Ya, yang dihandle sendiri yang apa nih? Yang dihandle sendiri itu saya ada buku. Ya, buku. Kemudian pembicara tadi. Bicara ya kan, memang bakat saya, workshop tadi, privat tadi ada 4. Kemudian sama satu lagi itu herbal. Itu dihandle saya jalanin sendiri. Bahkan anak magang itu ya, yang anak magang itu ya memang saya buat anak magang khusus yang di Surabaya itu khusus, jadi nggak ada ikut campurnya sama produk lain. Ada sih memang saya dicampur sama produk lain gitu. Nah, ini tipsnya untuk cari inspirasi bisnis yang prospeknya bagus. Prospeknya bagus itu gini, jadi pertama lewat orang tuanya atau kakek buyutnya, keturunannya gitu ya. Dari keturunannya itu dulu jualannya apa, bisnisnya apa, pekerjaannya apa, itu mungkin bisa jadi bakat minat sekaligus produk kita. Gitu. Jadi kemudian dari menurutmu sendiri, gitu, menurutmu ada bisnis apa? Dari semua itu ya kan banyak kan produk maupun bisnis yang itu dijalanin. Nah, itu kamu lebih ke arah mana? Ke arah mana? Kemudian sementara dalam diri kamu itu terbesit produk apa? Gitu. Kemudian kita satuin, kita tanyain lagi, lebih ke arah punya orang tuamu ya, yang kamu pilih tadi, atau lebih ke arah dari pikiranmu, idemu sendiri tadi. Jadi dari situ nanti akan terbesit lagi pemikiran antara produk yang bagi kita itu pasti ya laku dan apa ya, prospek banget gitu, yang memang benar-benar nanti bakal kita jalanin sampai sukses gitu.
Atau Siap, produk siap. yang memang benar-benar kita buat sendiri. Kayak contohnya buku saya tadi, kemudian workshop saya, privat saya, itu yang benar-benar kita buat sendiri. Kalau herbal ini saya kerjasama sama orang. Jadi yang memang benar-benar kita buat sendiri, kemudian kita kembangkan sendiri. Gitu. Ide awalnya gimana sih kok tiba-tiba pengen bikin buku kemarin itu? Jadi di awal itu tadi itu sebenarnya disuruh sih. Disuruh Suruh guru buat ya? buku gitu. Nah, guru saya langsung disuruh buat buku daripada kelamaan kan. Makanya sekaligus launching buku saya buat workshop pertama saya di Surabaya itu di kantor saya tadi di Depok tadi. Saya buat workshop sekalian. Oke, berarti awalnya ya memang disuruh untuk bikin buku ya? Iya, terus saya pikir-pikir kan itu menurut bagi saya kan sulit gitu kan pakai sertifikat apa kayak gitu kan. Ternyata tinggal ngetik aja ya? Ya, ketik kemudian kirim draft ke percetakan jadi bukunya. Jadi Gitu aja. tinggal kirim ya? Ya, terus Ternyata yang simpel ya dijual bikin selesai. buku itu ya? Iya, nggak kepikiran kan saya yang maniak dulu banget sama buku kan tahu persis gimana cara buat buku, percetakan buku gimana gitu kan. Nah, itu saya nggak kepikiran kalau bisa cari harga itu. Kan yang sebenarnya kan yang dipentingkan kan harga, ya kan? Pasti harga lah. Kemudian apa ya, kertas atau kualitasnya buku itu tadi, kualitas percetakannya tadi. Itu jadi berapa lama itu Dek bikinnya? Dari awal bikin sampai terus jadi bukunya itu berapa lama prosesnya kira-kira? Kalau buat draft itu mungkin sampai 1-3 hari buat draft bukunya. Kemudian proses percetakan dan lain-lain itu ya mungkin sekitar 2 minggu lah. 2 minggu selesai ya? Sampai dirilis ya pas 3 minggu atau sebulanan lah. Keren. Nah, silakan teman-teman kalau ada yang ingin bertanya langsung aja bertanya ke Dek Azam. Silakan. Barangkali teman-teman di sini ada yang ingin bertanya, kita persilahkan. Jadi kita di sini konsepnya diskusi aja. Bebas bisa bertanya apapun, misalnya mau konsultasi bisnis, mungkin nanti di Azam bisa bantu juga cara masarin produk lewat internet biar laris. Iya. Nah, saya punya satu produk lagi itu jasa pasang baliho online. Jadi saya itu bisa produk itu saya punya cara untuk jadi halaman 1 di Google. Jadi banyak yang nyari ya di Google ya. Cari produk kita gitu, misalnya contohnya bumbu pecel gitu ya. Ketik bumbu pecel gitu di Google yang keluar nanti punya kita semua di situ. Kalau teman-teman tahu kan kita kalau pencarian mesin pencarian Google itu nanti kan ada biru-biru. Nah, itu biru-biru itu punyanya kita semua gitu. Itu pas punya kita semua. Halaman 1 dipenuhin produknya di Azam ya berarti ya? Ya. Untuk bumbu pecel ya? Bumbu pecel sih enggak. Oh enggak, yang jasa pasang baliho itu. Oh, yang jasa pasang balihonya ya, oke, mantap. Nah, monggo barangkali nanti teman-teman pingin pasang baliho online ya. Kalau baliho yang offline itu biasanya harganya mahal. Kalau online lebih murah. Nah, ini ada pertanyaan lagi Dek dari Mbak Lita nih. Assalamualaikum, draft itu artinya apa Kak? Terus Kak Azam belajar nulis bukunya sama siapa? Nah, silakan. Ini draft itu sebelum kita buat buku ya dari mana sih kita ngetik itu ya, dari mana masa tiba-tiba teling jadi buku gitu kan. Nah, draft itu isinya tentang semua apa aja yang buku saya itu isinya apa aja sih. Nah, ide tulisannya ya semuanya ya, ide tulisannya itu apa aja ya kan, kemudian sampai jadi isi semua tulisannya tapi belum jadi buku ya, udah jadi file. Oke, kemudian kalau untuk cara belajar nulis bukunya sama siapa itu kan lebih ke arah bahasa Indonesia sebenarnya ya kan. Untuk buku-buku itu kan kita pakai tata cara bahasa Indonesia, pelajaran bahasa Indonesia yang dipelajari di sekolah. EYD ya, ejaan yang disempurnakan ya. Iya gitu ya. Kalau saya bikin draft, jadi nulis itu nggak harus pakai tangan ya Kak Lita. Ya, jadi nggak harus pakai tangan nulis sampai selesai. Gitu. Kan sekarang kan sudah
kan sudah lumayan canggih. Saya Ya. ngetiknya itu di laptop gitu. Saya ketik di laptop, di Word, Word Windows gitu. Saya buat draftnya atau filenya di situ. Oke, gitu ya Kak Lita ya untuk jawabannya. Jadi draft itu ide tulisan awal. Jadi semacam kerangka bukunya, kerangka isi bukunya. Nah, berarti untuk belajar nulisnya ya memang otodidak ya berarti ya, Dek ya. Iya. Saya Oke. bahkan bikin buku pertama itu saya arang gitu. Jadi ya apa aja yang keluar di ide saya gitu kan, saya buat. Draftnya sih sebenarnya udah dibikinin sama, atau filenya itu udah dibikin, kerangkanya udah dibikin sama guru saya. Ini dari beberapa usaha tadi, income yang paling banyak di mana? Ya. Yang paling menghasilkan nih. Paling menghasilkan itu ya pasti dari 4 tadi yang saya jalanin sendiri. Dari buku, kemudian pembicara gitu. Termasuk ya nanti agenda paling cepet ya. Agenda yang bakal datang itu saya ada workshop tanggal berapa ya? Mungkin akhir-akhir nanti sih. Gitu. Workshop tentang digital marketing ya berarti ya. Iya. Oke. Nah, ini ada lagi Mas Arinya lebih suka metode apa, Dek? Mas Arinya maksudnya gimana? Jualannya. Online-nya itu lebih banyak Sosmed. itu tadi ya berarti sosmed ya, Ya, lebih sosmed fokus sama ke sosmed Google ya sih. sama Google ya. Nah, itu Kak Resti. Untuk Mas Arinya di Azam ini produk-produknya lebih banyak dipasarkan di tadi ya berarti Facebook Marketplace itu ya salah satunya ya. Sama di Google, YouTube ya. Termasuk YouTube. YouTube enggak? YouTube itu termasuk sosmed sih. YouTube, Facebook, gitu. TikTok, Instagram itu kumpulan sosmed. Oke. Nah, silakan teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Nah, terkait dengan agenda workshop ya, Dek ya. Katanya habis ini ada agenda workshop. Itu workshopnya tentang apa kalau boleh tahu? Workshopnya itu tentang digital marketing organik. Jadi saya itu nanti jelasin di situ cara cepat jadi halaman 1 di Google tadi ya kan, cara halaman 1 di Google. Jadi kita itu enggak, teman-teman nggak cuma bayar ke saya gitu kan untuk saya jadikan halaman 1 di Google, tapi teman-teman juga langsung bisa praktek gitu. Jadi teman-teman bisa langsung praktek di situ caranya gimana. Jadi saya mulai ajarin dari cara cari produk gitu. Bagi yang belum punya produknya, itu sebutannya riset ya. Kemudian yang kedua saya kasih tahu cara bikin akun gimana, kemudian strategi untuk jadi halaman satu Google itu gimana ya kan. Kemudian saya kasih tahu cara untuk posting di sosmed tadi, kumpulan sosmed dan kumpulan Google. Oke. Sebelumnya nih, barangkali ada yang belum tahu fungsinya kita ada di halaman 1 Google itu apa sih? Jadi fungsinya itu orang yang mencari produk kita, ya kan? Itu pasti yang keluar punya kita semua. Orang nyarinya di Google ya? Ya, orang nyarinya di Google, meskipun mereka juga nyari di Facebook gitu. Kita jadi halaman pertama di mana-mana. Gitu. Pokoknya ketika orang nyari sebuah produk kita yang muncul gitu ya? Iya, kita sesuai yang mereka inginkan. Contohnya punya kan jam atau jam dinding gitu. Kita cari jam dinding murah. Nanti yang keluar punya kita semua gitu. Nah, nanti itu di judul tadi ya kita kasih langsung nomor teleponnya. Terus, lebih efektifnya nanti kita buatin workshopnya. Kan saya nanti buat workshopnya, langsung daftar ke nomornya Mas Evanto juga boleh ya kan? Ya. Atau betul. Ke nomor saya gitu. Oke, nanti mungkin untuk info detailnya akan saya sampaikan di akhir acara. Saya sampaikan di grup ya. Nah, terkait agenda selain workshop di Azam yang terdekat ini ada agenda apa lagi kira-kira?
Saya juga ada workshop tanggal 15 Juni ini. 15 nanti di mungkin Surabaya ya. Belum tahu sih, memang belum pasti. Soalnya yang saya undang itu partner saya itu yang IO-nya itu masih belum terlalu tahu gitu, antara Sidoarjo sama Surabaya kantor saya tadi. Wah, enak ya, berarti jadi pembicara itu sering jalan-jalan ya. Ya, jalan gratis. Jalan-jalan gratis. Yang terjauh kemana, Dik? Terjauh kemarin itu mana ya? Belum ada sih. Belum ada, saya lebih waktu sejak pandemi itu. Pandemi lebih banyak online ya berarti ya iya, acaranya ya. Online saya. Berarti paling sekitar Jawa Timur aja ya masih. Iya, masih Jawa Timur. Nah, ini ada lagi pertanyaan dari Kak Rahmat nih. Tips yang baik untuk memasarkan produk secara online menurut Di Azam. Kalau saya kasih tahu semuanya nggak ikut workshopnya nanti. Sekilas aja, sekilas. Sekilas aja ya. Ya, singkatnya itu jadi kita intinya istiqomah atau konsisten ya. Jadi kita pakai satu platform aja ya. Contoh, kita pakai satu platform itu udah bisa jadi halaman satu di Google. Gitu. Jadi contohnya di Facebook ya. Di Facebook sendiri itu ada 16 titik yang bisa kita isi. Itu apa maksudnya 16 titik? Ya. Jadi 16 titik itu kita bisa isi produk kita. Ya, apa aja sih produk kita? Jadi kita buat keterangannya, ya kan? Kemudian kita buat foto produk kita, kemudian kita tempel di situ, plus ada nomor teleponnya, gitu kan? Kita upload di Facebook. Facebook itu ada apa aja sih? Banyak kan, ada 16 kan? Ada ya, Facebook betul. Lini masa beranda, ada Facebook lini masa album, lini masa foto video itu sendiri, ada lini masa acara, lini masa halaman, banyak itu sesuai ke platform mereka sendiri. Ada lagi belum lagi nanti FBNP atau Facebook Marketplace yang paling paling top powerful di situ. Itu sama Facebook acara. Kemudian ada apalagi, ada Facebook album sendiri, Facebook foto sendiri, Facebook video sendiri. Kemudian ada bio itu ada sendiri juga. Ada bionya, nanti kita isi deskripsi kita juga atau keterangan produk kita juga gitu, bionya itu. Jadi kita isi intinya aja, kita gunakan semua yang ada di Facebook ya. Semua. Hanya dengan pakai Facebook ya. Iya, jadi hanya pakai satu platform aja udah bisa jadi halaman satu Google. Dan yang paling penting adalah konsistennya atau target. Jadi misalnya sehari itu kita upload 5 lah, contohnya ya 5 postingan setiap hari, tapi istiqomah 5 postingan tiap hari, 5 postingan tiap hari. Dan ya paling penting penuhi kebutuhan mesin dulu. Jadi kita nggak semena-mena setiap habis posting satu aja langsung kita posting lagi. Nah itu nggak bisa. Jadi kita posting sekali gitu kan, kemudian kita tunggu 5 menit sambil nge-like. Nah itu yang diinginkan sama mesin, karena mesin itu kan, Facebook ini kan gunanya kan untuk manusia, bukan untuk robot gitu. Kalau kita posting itu nanti kita dikira robot. Jadi saya itu udah pengalaman 15 kali diblokir akun saya ya sama Facebook, udah 15 kali. Kemudian udah beberapa kali itu postingan saya nggak diterima gitu, nggak boleh saya posting, saya diblokir 15 kali. 15 kali di Facebook. Kemudian di YouTube itu belum terlalu sensitif sih. Saya diperingatkan sih udah 2 kali sama YouTube. TikTok apalagi, saya udah waktu itu punya satu akun diblokir, udah bisa posting sama sekali sekarang. Itu blokirnya permanen kalau di TikTok. Berarti bikin akun baru ya? Iya, saya bikin akun baru gitu. Oke. Pokoknya kalau di TikTok itu sampai 3 kali diblokir, kemarin udah saya nggak boleh bikin akun lagi. Sama kalau YouTube, kalau sampai 3 kali peringatan nggak boleh bikin akun lagi. Itu nggak jelas sih, memang agak waktu itu lagi online lagi agak turun gitu, lagi agak sensitif mereka itu.
Instagram sih belum pernah. Instagram ya belum pernah sih setahu saya. Gitu. Berapa sih akun itu saya diblokir. Kalau yang paling parah ya Facebook tadi. Facebook 15 ya, kali. sampai 15 kali diblokir ya. Iya. Sampai harus ngakal-ngakali posting itu foto itu dimiringin sedikit itu bagi mereka udah beda. Jadi fotonya cuma kita miringin gitu sedikit. Segini aja ya. Paling nggak sampai derajatnya nggak terlalu 1 derajat saja. Kita miringin udah bagi mereka fotonya udah beda. Udah beda ya. Kita harus pinter-pinter ngakali robot. Ya, otak kita itu robot yang buatkan otak kita, gitu. Manusia juga. Masa yang kita buat itu nggak bisa kita akali. Ya. Nah, silakan teman-teman, barangkali ada yang ingin ditanyakan lagi nih. Nah, ini dari Mas Rahmat lagi. Bagaimana pandangan di Azam tentang digital marketing yang kebanyakan dikuasai oleh kaum perempuan pada zaman sekarang? Ayah katanya nonton. Ya, gimana? Silakan di Azam. Katanya nonton. Gimana ya? Saya nggak tahu sih, soalnya saya belum pernah jadi perempuan. Gitu ya, tergantung sih. Jadi kebanyakan yang saya tahu mereka lewat sosmed, Instagram. Padahal justru sebenarnya pemain digital marketing ini lebih banyak cowoknya iya, betul, ya, perempuannya yang paling banyak. Laki-lakinya justru tambah warkop di kafe-kafe. Ada yang pada jualan sih. Yes. Nah, jadi anak magang saya ya, anak magang saya itu beberapa juga ngetes anak magang saya interview gitu kan. Hampir semuanya anak magang saya yang perempuan jualan semua. Ada yang sampai omsetnya 300 juta per bulan itu ada. Masih 17 tahun. Bayangkan ya, 17 tahun omsetnya 300 juta per bulan. Jualannya apa? Frozen food. Oke. Jualannya frozen food. Ya. Udah jualan frozen food yang belum tentu, yang selama kita remehkan ini selama ya kan kita remehkan kan frozen food apa sih frozen food itu, ya kan? Dia jualannya aja lewat WA. Tapi omsetnya sampai 300 juta 300 ya? juta per bulan. Oh iya, ngomongin tentang anak magang nih di Azam. Di Azam kan punya anak magang banyak ya, yang usianya di atasnya di Azam. Kira-kira ngajarin mereka susah nggak di Azam? Wah, gampang sekali. Sebenarnya sih kita kan harus tahu pasarnya dulu mereka, pasar mereka dulu, ya kan? Pasar mereka dulu, mereka itu kayak gimana sih, kayak diri mereka kayak gimana. Kita harus kenal mereka dulu, jadi gampang mengendalikannya, gitu. Jadi lebih enak untuk mengajari mereka kalau mereka kita tidak kenal. Apalagi kan interview itu kan memang khusus untuk mengenalkan diri kita kepada mereka atau sebaliknya, gitu kan? Gitu. Wah, keren. Kebanyakan malah mereka antusias gitu. Kamu kok hebat, anak kecil gitu pulang pergi Jombang Surabaya kok mau? Gitu. Apresiasinya tinggi ya, berarti ya ke di Azam ya, teman-teman magang ini. Nah, silakan. Barangkali ada lagi yang ingin ditanyakan. Ya, ayo. Monggo siapa yang mau nanya lagi? Ya, bebas. Teman-teman bisa bertanya tentang apapun di dunia digital marketing ya, khususnya ya. Nanti kalau di Azam bisa jawab, pasti dijawab ya, Dek ya. Nah, gimana? Ada yang ingin bertanya lagi? Atau sudah cukup nih kira-kira ngobrol-ngobrol bareng di Azam malam hari ini? Nonton ayah. Ayah nonton. Ini monggo atau sudah cukup? Nah, gimana teman-teman? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Atau sudah cukup kali ya? Oke, tapi nanti sebelum kita akhiri mungkin kita bisa foto bareng dulu ya.
Jadi nanti silakan teman-teman buka videonya supaya kita bisa foto bareng dulu. Oh, masih mikir pertanyaannya. Siap. Kita tunggu 5 sampai 8.30 deh. Silakan kalau masih ada yang ingin bertanya. Azam, rencana ke depan mau buka usaha apa lagi kira-kira? Belum tahu sih kalau saya Belum kan melihat pasar dulu sih. Oke. Mungkin ada cita-cita di Azam yang ingin dicapai dalam waktu dekat. Jadi target saya itu waktu saya pertama kali belajar digital marketing maksudnya saya berbisnis gitu ya, itu saya udah punya cita-cita untuk beli emas sendiri. Dan kemarin ya saya sudah berhasil beli emas ya. Kalau misalnya teman-teman mau lihat itu bisa di Facebook saya, namanya cari Azam Cilik Mentes ya. Azam Cilik Mentes. Di situ saya update semua perjalanan saya jadi pembicara ya kan, kemudian tips-tips ya, saya buka-buka sedikit lah tips-tips cara jualan online di situ ya kan. Kemudian murid-murid saya yang sudah banjir order di situ, saya beberapa juga saya jelasin di situ ya kan. Nah, ini Facebooknya saya share ya di ya. Chat ya. Kemudian apa lagi tadi? Kemudian saya punya target lagi, umur 15 tahun ya, itu punya tanah kafling. Ya. Amin. Nah, ini ada pertanyaan Dek dari Kak Ijrayanti Sari. Apa gak ganggu sekolahnya Dek Azam nyambi jadi digital marketing expert? Ini sih, kalau masalah sekolah ya, itu kan saya homeschooling. Apalagi homeschooling yang saya ikuti juga murid guru saya. Gitu. Jadi memang dia itu yang punya homeschooling ini itu murid dari guru saya Pak Agus tadi. Jadi orangnya juga sudah kenal saya, udah tahu gimana karakternya ya. Saya. Gitu. Jadi makanya itu sempat ditawari sekolah gratis di situ, dan saya memang sampai sekarang sekolah di situ. Apa Dek nama lembaga atau nama sekolahnya kalau boleh tahu nih? Homeschooling Primagama. Di Sidoarjo. Di Sidoarjo ya. Oke. Ya, saya sekolah di situ. Jadi yang punya Pak Yamin, ya saya di situ bahkan sampai ditawari, kamu di sini aja kalau capek gitu, Pak. Jadi nggak usah pulang pergi Jombang Surabaya gitu, karena harus mampir-mampir gitu, nggak apa-apa ini kok di sini. Penjaga di sini banyak kok yang nemenin kamu. Itu kan ada musolahnya ya kan, ada asramanya. Emang khusus untuk yang di situ. Oke. Nah, ini sudah saya share ya untuk yang belum berteman dengan Dek Azam di Facebook, mungkin nanti bisa berteman dengan Dek Azam. Kemudian dari Kak Ijrayanti lagi nih, pertama kali Dek Azam pakai platform apa jualannya? Saya pertama kali pakai Facebook tadi. Facebook ya? Iya, Facebook pertama kali saya diajari itu Facebook. Dan itu masih dipakai sampai sekarang ya, masih work ya? Iya, sampai sekarang. Saya platform yang paling top saya powerful itu ya Facebook sama YouTube tadi. Paling sering atau sosmed lah. Makanya saya lebih banyak dapat order dari sosmed tadi. Dari sosmed. Oke, barangkali ada yang ingin ditanyakan lagi, silahkan. Masih ada waktu 4 menit nih sebelum jam 8.30. Nanti di akhir sesi kita foto bersama dulu ya. Iya. Silakan teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan lagi. Nah ini Oke, ini dari Kak Ijrayanti lagi nih. FB-nya pakai yang organik, ads atau marketplace-nya, Dek? Jualannya. Jadi saya ini kalau jualan ya lebih ke arah organik ya.
Oke. Jadi saya lebih penganut ke arah organik tanpa berbayar, dan itu saya bisa jadi halaman 1 di Google. Ya. Nah, Gitu. itu ya Kak, untuk jawabannya di Azam ini lebih sering pakai yang organik, termasuk di marketplace-nya, marketplace Iya. Facebook ya. Nah, keren di Azam dari Kak Ijrayanti katanya. Nah, makanya teman-teman, jangan mau kalah. Kita yang usianya lebih di atasnya di Azam, harusnya minimal pencapaiannya juga harus sama dengan apa yang bisa dicapai di Azam. Nah, masa di Azam aja bisa laris jualannya hanya pakai Facebook organik. Seperti itu ya. Ya, silakan. Ada lagi? Oke, terima kasih di Azam dari Kak Ijrayanti nih. Oke, satu pertanyaan lagi deh. Satu pertanyaan lagi sebelum Ya, kita monggo. akhiri ya. Nanti kita akhiri dengan foto bersama dulu, silakan. Mungkin dari Kak Rohimi, Kak Resti lagi, mungkin Kak Endah, Kak Rahmat, Kak Ratih, Kak Rusmina, Kak Fauzi, Kak Endra, Kak Wildan, Kak Lita, dan Kak Silce nih. Barangkali ada yang ingin bertanya sebelum kita akhiri. Silakan. Di Azam nyaman ya dengan dunia yang dijalankan saat ini ya. Iya, saya senyaman. Daripada sekolah yang harus berangkat pagi, pulang siang atau sore gitu, lebih enak kayak gini ya. Iya. Nah, ini nih dari Kak Resti. Cita-cita tertinggi yang ingin diraih apa? Apa nih cita-citanya? Tinggi ya. Mm-mm. Kalau dari doa saya jadi pembicara termuda nomor 1 di Indonesia. Aminin. Amin. Terus? Iya. Itu cita-cita tertingginya sebagai pembicara termuda ya. Sip, 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 sip. Oke. Untuk malam ini saya rasa cukup ya. Kita foto bareng dulu yuk. Silakan. Kameranya bisa dibuka. Silakan teman-teman yang bisa buka kamera, bisa buka kamera. Kita foto bareng ya. Oke, kita tunggu ya. Kalau gini kan kelihatan semua nih wajah-wajah kerennya. Silakan, yang lain. Yuk kita buka dulu yuk. Wes, siap. Kak Rohimi. Oke. Oke, sudah siap semua? Teman-teman masih ada yang mau buka kamera lagi? Ya. Wis, ada anaknya itu Kak Fauzi. Halo Adik. Oh, ini calon internet marketer cilik nih. Oke, siap ya kita foto ya. 1, 2. Oke, sebentar tahan. Ya, 1 kali lagi. Jempolnya mungkin. Jempol. 1, 2. Oke, tahan. Ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di
sharing-sharing malam hari ini dengan Dek Azam. Semoga cita-citanya Dek Azam ke depan juga bisa tercapai semua apa yang dicita-citakan. Cita-cita teman-teman juga tercapai semua, bisnisnya makin lancar, dimudahkan semuanya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebentar. Oke, terima kasih teman-teman. Tuh. Ya. Recording in progress.